Dan tanda-tanda orang ikhlas itu adalah kepribadiannya menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Baik perbuatannya, ucapannya. Sampai dia mati pun dia menjadi jalan hidayah orang lain. Kayak Abu Ayyub Al-Ansari kan, telah wafat dia. Tapi karena keikhlasannya dia menjadi sumber inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan hilang ikhlasnya. Jadi ikhlas yang bagaimana, yang lillahi ta'ala itu yang bagaimana? Itu pertanyaan saya. Gimana tuh supaya kita bisa ikhlas? Ikhlas itu mudah, Pak. Teorinya mudah. Yang susah prakteknya. Bapak baca buku atau kitab setebal apapun pasti mengerucut pada kesimpulan la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Itu aja sebetulnya. Secara teori itu la maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat bukan karena malu, enggak ke masjid, bukan karena kita takut neraka, bukan kita ingin surga, tapi ini hanya semata-mata karena Allah. La maksuda, tidak ada yang dituju illallah kecuali Allah. Teorinya itu mudah sekali, prakteknya sekarang yang susah. Di Al-Quran banyak mengenai ikhlas itu, diantaranya surat Al-Baqarah. Waktunya tidak sempat, nanti saya sebutkan satu-satu, tapi nanti bisa dibaca di terjemahannya. Pertama surat Al-Baqarah ayat 139. Al-Baqarah ayat 139. Kemudian ada surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 40. Kemudian ada surat Shad ayat 82-83. Ada surat Az-Zumar ayat 2-3. Kemudian ada surat Ghafir ayat 14. Kemudian kalau kita tahu ada satu ayat di surat Al-Bayyinah, surat ke-98. Al-Bayyinah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itu dasar untuk ikhlas. Bahwa kita tidak bisa diganggu oleh setan kalau kita sudah mukhlas istilahnya. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlas itu udah kita nggak bisa diganggu sama sekali. Karena tujuan kita hanya Allah semata. Baik, itu dasar Al-Qur'annya. Kita uraikan sedikit aja, mohon izin. Ikhlas. Lawan ikhlas itu apa Pak? Lawan ikhlas. Enggak ikhlas. Lawan ikhlas itu enggak ikhlas. Lawan ikhlas itu adalah musyrik, syirik. Lawan dari ikhlas musyrik. Musyrik ada dua. Syirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu ya kita menyembah kepada sesuatu selain Allah. Kalau syirik kecil itu adalah ada tujuan lain selain daripada Allah. Salah satunya adalah riya. Tanya, rukun Islam ada 5. 3 diantaranya dari rukun Islam itu sangat berpotensi untuk kita riakan. Yang paling tinggi untuk kita riakan adalah haji. Makanya dalam haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Walillahi, hanya karena Allah semata, kan gitu kalau haji. Yang kedua, zakat. Yang ketiga yang mudah diriakan itu adalah sholat. Sholat. Kalau puasa hanya untuk Allah kan? Kan gitu. Baik, sekarang kita ambil sholat. Kita ambil sholat. Sholat ini adalah sebuah ibadah yang mudah diriakan. Mudah untuk kita terkecoh. Surat An-Nisa ayat 104. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang sudah ditetapkan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, sholat. Jadi supaya kita bisa ikhlas, yang paling pertama harus kita lakukan adalah disiplin waktu.
Disiplin tempat, disiplin cara. Disiplin waktu, kita harus azan zuhur langsung sholat. Tempatnya di masjid, caranya berjamaah. Nah itu, disiplin dulu. Setelah disiplin, nanti lambat laun kita ada kayak macam tenang, bahagia. Nah itu istilah kata dalam Islam itu adalah halawatul iman, manisnya iman. Nah setelah dengan manisnya iman, kita mudah saja untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah semata. Dan ikhlas itu tidak harus diucapkan. Orang yang mengucapkan saya sudah ikhlas itu tidak ikhlas. Karena ikhlas itu tidak harus diucapkan. Surat Al-Ikhlas ada kata ikhlasnya? Tidak ada. Dan sebagai penutup ini adalah ada perkataan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sangat sedikit orang yang tujuannya akhirat di tengah-tengah orang yang tujuannya terhadap dunia. Jadi orang yang tujuannya akhirat itu sedikit dibandingkan orang yang kehidupannya tujuannya dunia. Tapi sangat sedikit sekali orang yang tujuannya Allah di tengah-tengah orang yang tujuannya akhirat. Berarti orang ikhlas ini sangat sedikit sekali. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini dilatih dan terlatih untuk bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu mengkhususkan segala sesuatu hanya karena Allah. Keduanya disiplin. Dan tanda-tanda orang ikhlas itu adalah kepribadiannya menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Baik perbuatannya, ucapannya. Sampai dia mati pun dia menjadi jalan hidayah orang lain. Kayak Abu Ayyub Al-Ansari kan, telah wafat dia. Tapi karena keikhlasannya dia menjadi sumber inspirasi orang-orang. Yang ngarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mungkin kalau tidak ikhlas. Pasti dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak akan membahas ini kitabnya. Karena ikhlas itu bisa menebus ruang dan waktu sampai ke akhirat. Nah, itu aja kira-kira lah mengenai ikhlas. Saya juga belum bisa, Pak. Baik, sudah azan Bapak-bapak, mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Mohon ditutup Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak sedikit saya lupa tadi, mohon izin Pak Ustadz Sutarno. Nanti pada maghrib malam Selasa kita insya Allah akan mulai tahsinul Quran. Pada maghrib ya, pada maghrib malam Selasa. Jadi hari Senin malam Selasa kita akan mulai tahsinul Quran. Bukan dengan saya, tapi nanti ada dari Pak Ustadz Sutarno dan Ustadz Impor dari Alisan, Ustadz David. Kalau begitu kami